Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, gimana nih kondisinya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya pada baik. Oke, teman-teman. Saya harap semuanya dalam kondisi yang semangat nih dan termotivasi untuk menerima pembelajaran dari saya. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk ketua kelas diharapkan untuk memimpin jalannya doa. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin jalannya doa. Dan selanjutnya saya akan mengecek kehadiran teman-teman semua terlebih dahulu nih. Yang pertama, Vigo Ramadan. Oke. Angelista. Oke. Mega Nuraini. Oke. Salmana Indah. Oke. Furkon Ganjuri. Oke. Alhamdulillah nih teman-teman pada hadir semua ya pada hari ini. Oh ya teman-teman, kira-kira pada masih ingat gak sih hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Soalnya kemarin Ibu sempat menyinggung teman-teman untuk mempelajari terlebih dahulu nih mengenai materi yang akan kita pelajari minggu selanjutnya. Kira-kira masih ada yang ingat? Gaya dalam? Gaya dalam apa nih? Iya, betul. Gaya dalam struktur bangunan. Dan lebih tepatnya macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Oke, teman-teman, kira-kira udah ada yang punya gambaran belum sih mengenai apa itu gaya dalam, bagaimana cara kerjanya gaya dalam pada struktur bangunan? Gimana teman-teman? Belum? Waduh, ini beneran belum ada sama sekali yang membaca ataupun melihat video di YouTube? Waduh, gimana nih? Baik karena Ibu sedang berbaik hati, maka Ibu akan memberikan sebuah gambaran terkait pembebanan yang terjadi pada suatu struktur bangunan. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu penggaris. Nah, penggaris ini Ibu asumsikan sebagai bentangan balok yang akan menerima sebuah beban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari struktur yang simpel terlebih dahulu nih teman-teman. Makanya kita menggunakan bentangan balok saja terlebih dahulu. Nah, untuk pembebanannya ini terjadi di tengah bentangan baloknya sehingga bentangan baloknya akan mengalami kondisi seperti ini. Nah, kira-kira pada tahu nggak sih kondisi seperti ini tuh namanya apa? Gimana teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kondisi seperti ini dinamakan lendutan pada struktur balok. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih teman-teman. Kira-kira gaya apa sih yang terjadi di bawah permukaan bentangan balok ini? Bagaimana Vigo? Gaya lentur? Bukan. Bagaimana yang lain? Iya, betul sekali. Gaya yang bekerja di bawah permukaan bentangan balok ini dinamakan gaya tarik. Sedangkan gaya yang bekerja di atas permukaan balok ini dinamakan apa? Gaya tekan, betul sekali teman-teman. Nah, mungkin itu saja gambaran yang dapat Ibu berikan, dan untuk lebih detailnya, teman-teman diharapkan untuk menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Untuk kompetensi dasarnya, ini terdiri dari KD 3.3 dan KD 4.3, di mana KD 3.3 yaitu memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan, sedangkan KD 4.3 mengidentifikasi macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ini diharapkan teman-teman dapat mampu menyebutkan pengertian gaya dalam struktur bangunan sesuai bahan ajar, lalu mampu menjelaskan mengenai gaya tarik, gaya tekan, gaya lentur, gaya geser, torsi, tegangan tumpuan dalam struktur bangunan sesuai bahan ajar dengan tepat, hingga mampu menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan sesuai bahan ajar dengan tepat. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Jadi pada materi kali ini kita akan
mempelajari mengenai definisi gaya, baik secara umum maupun dalam mekanika teknik. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai macam-macam gaya dalam struktur bangunan yang terdiri dari gaya tarik hingga tegangan tumpung. Nah, teman-teman, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu gaya nih. Kira-kira dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai gaya itu? Ya, Salmana? Gaya merupakan usaha yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan bentuk. Apa hanya perubahan bentuk? Perubahan gerak, terus? Ya, perubahan kecepatan. Oke, teman-teman. Nah, jawaban teman-teman tepat nih. Nah, di sini ada gaya dorong yang diberikan dan gaya tarik. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa secara umum gaya merupakan tarikan atau dorongan, seperti yang sudah diilustrasikan sebelumnya. Nah, sedangkan pengertian gaya menurut mekanika teknik diartikan sebagai sebuah muatan yang bekerja pada suatu konstruksi bangunan yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi itu sendiri. Baik, nih teman-teman. Jadi di sini ada gambar yang menjelaskan bahwa dalam teknik bangunan, gaya itu berasal dari bangunan itu sendiri. Nah, seperti berat benda di atasnya atau yang menempel. Nah, pada gambar ini tertera ada elemen balok, kolom, dan atap yang senantiasa membebani struktur ini sehingga akan menimbulkan gaya. Selanjutnya ada tekanan angin. Nah, angin ini datang secara horizontal membebani struktur bangunan. Selanjutnya gempa. Nah, gempa ini datang dari berbagai macam arah dan perubahan suhu, dan di sini tertera bahwa terdapat salju akibat perubahan suhu atau musim. Sehingga ini juga akan membebani struktur dan menimbulkan gaya pada struktur itu sendiri. Suatu gaya selalu mempunyai 4 hal nih teman-teman, yaitu terdapat besaran, titik tangkap, arah, dan garis gaya kerja. Nah, di sini terdapat ilustrasi yang menggambarkan suatu gaya yang bekerja, dan A ini menyatakan titik tangkap gaya, P ini merupakan besar gaya, dan pada hal ini itu diasumsikan sebesar 50 kg. Garis AB ini merupakan garis gaya kerja, dan skala panjang AB-nya itu merupakan besaran dari gaya itu. Nah, selanjutnya, gaya itu dapat digambarkan dalam bentuk garis atau kumpulan garis yang memiliki dimensi besar, garis kerja, arah kerja, dan titik tangkap. Nah, di sini ada contoh pembebanan terpusat dan merata pada bentangan balok, teman-teman. Nah, ini bentangan baloknya dengan tumpuan sendi dan roll, dan di sini ada beban terpusat sebesar P. Dan untuk beban meratanya, di sini ada bentangan balok juga dengan tumpuan yang sama, yaitu sendi dan roll dengan beban merata yang diasumsikan sebagai Q. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai simbol dan satuan gaya, baik secara umum maupun dalam mekanika teknik ya teman-teman. Nah, gaya secara umum itu memiliki simbol gaya berupa F, sedangkan gaya dalam mekanika teknik itu memiliki simbol gaya berupa P. Dan satuan gaya pada gaya secara umum itu merupakan kilonewton yang merupakan satuan internasional, sedangkan gaya dalam mekanika teknik itu dinyatakan dalam kilogram maupun ton. Nah, dalam kilogram ini dapat diasumsikan sebesar 10 meter per sekund kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Macam-macam gaya dalam struktur bangunan itu terdiri dari 6 gaya, yaitu ada gaya tarik, gaya tekan, gaya lentur, gaya geser, torsi, dan tegangan tumpul. Baik teman-teman, pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih gaya tarik itu? Nah, gaya tarik merupakan gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga elemen tersebut mengalami putus. Nah, contoh terjadinya pada
balok dan struktur kabel. Nah, berikut terdapat ilustrasi yang menggambarkan bahwa terjadinya gaya tarik, sehingga akan menyebabkan elemen yang ditariknya putus. Selanjutnya, masuk pada penjelasan gaya tekan. Gaya tekan merupakan gaya yang mempunyai kecenderungan menyebabkan hancur atau tekuk buckling pada elemen yang dibebaninya. Contohnya dapat terjadi pada kolom yang tidak dapat menahan gaya tekan dan akan menyebabkan terjadinya tekuk pada kolom tersebut. Nah, berikut ada ilustrasi pada suatu bentang balok yang diberikan gaya tekan. Nah, pada bentang balok panjang itu akan terjadi penakukan seperti ini, dan apabila pada bentang balok yang pendek akan menyebabkan kehancuran jika diberikan gaya tekan. Oke, selanjutnya ada ilustrasi yang menggambarkan gaya yang membebani sebuah struktur jembatan, di mana gaya yang membebani bentangan balok ini akan menimbulkan gaya tarik di bawah bentangan balok dan gaya tekan di atas bentangan balok, sehingga balok tersebut akan mengalami lembutan. Namun pada kenyataannya lembutan tersebut tidak terlihat secara kasat mata. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke teman-teman, kalau belum ada, Ibu akan lanjut terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari gaya lentur nih teman-teman. Jadi apa sih gaya lentur itu? Gaya lentur merupakan keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen. Biasanya merupakan bentangan balok sebagai akibat adanya beban transversal. Lalu selanjutnya di sini terdapat gambar yang mengilustrasikan terjadinya tegangan lentur pada bentangan balok. Nah, berikut kegagalan lentur yang terjadi apabila balok tersebut tidak dapat menahan beban yang diampunya. Kita beralih kepada gaya geser. Nah, apa sih gaya geser itu? Jadi, gaya geser merupakan keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Nah, pada gaya geser ini terdapat kegagalan tegangan horizontal dan tegangan vertikal nih teman-teman. Jadi untuk kegagalan tegangan geser horizontal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. Lalu berikutnya kegagalan tegangan geser vertikal. Lalu selanjutnya kita masuk ke torsi. Nah, torsi ini merupakan gaya puntir atau tegangan tarik maupun tekan yang terjadi pada elemen yang mengalami torsi. Nah, berikut ilustrasi terjadinya gaya torsi dalam bentangan balok. Dan gaya ini dapat terjadi searah maupun berlawanan jarum jam. Oke, yang terakhir ada tegangan tumpu, di mana tegangan tumpu merupakan tegangan yang terjadi antara bidang muka kedua elemen apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Nah, berikut ilustrasi kegagalan tegangan tumpu. Nah, jadi tegangan-tegangan yang terjadi dalam tumpuan ini mempunyai arah tegak lurus permukaan elemen yang dibebani atau searah dengan gaya yang diberikan pada elemen tersebut. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk materi macam-macam gaya dalam struktur bangunan ini hanya sampai di sini aja nih teman-teman. Dan selanjutnya kita akan berlatih bersama untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan teman-teman terkait materi yang sudah disimak. Oke, kita langsung beralih ke latihannya, dan sebelumnya ini merupakan bahan kajian teman-teman untuk menjawab soal-soal yang akan diberikan selanjutnya. Diharapkan untuk disimak dengan baik ya teman-teman. Sebuah jembatan yang baru dibangun di kawasan Tiongkok Cina ambruk. Hal ini menyebabkan puluhan orang terluka dan 11 orang hilang jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat puluhan pengunjung tengah menyeberangi wilayah Ge di Zhejiang, Cina. Nah, setelah teman-teman menyimak video tersebut, diharapkan teman-teman dapat mampu menjawab soal-soal sebagai berikut ya teman-teman.
Di sini terdapat 5 soal yang harus teman-teman pecahkan, di mana nomor 1, teman-teman diminta untuk memecahkan bagaimana konsep gaya yang terjadi pada sebuah jembatan, hingga menganalisis apa sih penyebab dari runtuhnya jembatan berdasarkan macam-macam gaya dalam yang terjadi akibat pembebanan pada struktur jembatan tersebut. Adapun petunjuk pengerjaannya, yaitu teman-teman diminta untuk membentuk kelompok terlebih dahulu dengan jumlah 5 orang. Lalu, teman-teman membuat jawaban tersebut dalam bentuk laporan berupa makalah dan PowerPoint yang ditunjang dengan referensi yang sesuai. Dan setelah itu, laporan PowerPoint harus dipresentasikan secara berkelompok dan dilanjut dengan sesi tanya-jawab dengan kelompok lain. Nah, baik teman-teman, untuk lebih detailnya Ibu akan membagikan lembar kerjanya dan pembagian kelompoknya Ibu serahkan kepada kalian nih. Nah, ini untuk semua. Baik, teman-teman, harap dibaca dan dipahami kembali nih lembar kerjanya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan ke saya. Setelah ini, teman-teman diharapkan untuk mencari referensi terkait pemecahan soal yang harus teman-teman laksanakan atas kasus yang sudah diberikan ya. Nah, kasusnya itu dari video yang sudah Ibu tayangkan sebelumnya. Apabila referensi yang teman-teman sudah cari ternyata menurut Ibu itu kurang sesuai, maka Ibu akan menyarankan dan teman-teman bisa nih mencari kembali, nanti konsultasikan kembali kepada Ibu. Nah, setelah itu teman-teman dapat membuat laporannya berupa PowerPoint dan makalah. Baik teman-teman, untuk pembuatan makalah dan PowerPoint-nya Ibu beri waktu selama 1 minggu. Dengan begitu, minggu depan semua kelompok harus sudah membuat laporannya. Dan minggu depan akan diadakan sesi diskusi setelah presentasi yang dilaksanakan oleh setiap kelompok. Dengan pemberian penugasan ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya nih teman-teman. Semoga apa yang teman-teman simak dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman, baik di bangku sekolah maupun untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.